Kristen kalau sunat ke neraka. Orang Kristen itu kalau sunat malah dosa ke neraka. Loh, kok bisa Pak ATD ya? Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Ceritanya saya dikirimin tayangan dari Mukalab. Mukalab ini kan kurang kerjaan, stres sekali dia ya. Dia ngutak-atik kenapa orang Kristen tidak sunat katanya. Lalu dikasih alasan segala macam lah. Ya tafsir-tafsir begitulah ya. Seperti itu ya. Kristen kalau sunat ke neraka. Bapak Ibu Saudara, sunat adalah bagian dari Taurat ya. Sunat, halal haram, mati dipocong, akekah, apalagi ibadah dipisah ya, atau lagi perempuan, terus apalagi ya, halal haram sudah tadi ya, akekah sudah, pentahiran ya. Itu bagian dari Taurat, sudah batal, termasuk persepuluhan, buah sulung. Oke ya. Yesus sudah datang ke dunia. Tujuannya untuk apa sih? Yesus itu datang ke bumi untuk apa? Ya. Dari bayi owek-owek sampai mati disalib bangkit 33 tahun. Tapi sebenarnya karya Yesus itu cuma 3 tahun. Umur 30 sampai 33. Tujuannya datang ke bumi apa? 1. Mengalahkan kuasa dosa waris yaitu maut. Kuasa dosa waris yaitu maut dikalahkan di dalam 1 Korintus 15 ayat 54. Hei maut, di mana kemenanganmu? Ya, maut telah ditelan di dalam penyaliban Yesus itu. Dosa maut yaitu Anda bisa baca dari Roma pasal 5 ayat 12 dan 13. Dosa dari Adam masuk dalam dunia, lalu maut ya menyebar ke seluruh umat manusia. Oke, jadi tujuan Yesus datang ke dunia pertama adalah mengalahkan kuasa dosa waris yaitu maut. Kedua, mengalahkan kuasa dosa hukum Taurat yaitu sengat maut atau racun maut. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 55 dan 56 dan di dalam Markus 16 ayat 18, meskipun minum racun maut tidak akan mendapat celaka. Jadi racun maut, sengat maut itu kuasa hukum Taurat. Beda dengan maut. Kalau maut itu kuasa dari dosa waris. Jadi dua-duanya sudah dikalahkan oleh Yesus, kuasa dosa waris maupun sengat maut, kuasa dosa hukum Taurat. Yang ketiga, menggenapi Taurat. Di dalam Matius 5 ayat 17 dan 18 ya, lalu di dalam Yohanes 19 ayat 20 sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30 sudah selesai menggenapi Taurat. Yang keempat, membatalkan Taurat. Dengan matinya sebagai manusia maka Taurat batal. Efesus 2 ayat 15 ya. Seperti itu. Jadi karena Taurat sudah batal ya, sudah batal, terus nanti terakhir adalah membubarkan agama ya, agama Yahudi bubar jalan. Oke. Nah, pernik-pernik Taurat itu apa saja? Ada 613 perintah dan larangan. Mari kita sebut beberapa di antaranya. Sunat, halal haram ya, akekah atau pentahiran, kemudian halal haram sudah, kemudian mati dipocong ya, kemudian ibadah dipisah ya. Itu semua sudah batal, termasuk persepuluhan buah sulung. Kalau Anda disunat, Anda justru dosa karena Anda menyangkal Yesus sudah mati disalibkan, Tauratnya sudah batal. Yang sudah batal kenapa kamu lakukan? Berarti kamu menyangkal ya. Banyak gereja yang masih melakukan sunat loh. Ya. Jadi kalau ada orang Kristen sunat justru ke neraka. Ini beda kasus dengan sunat untuk urusan kesehatan ya. Itu kan bukan urusan keimanan ya. Disunat 8 hari itu kan keimanan ya. Ya, jadi disunat pada umur 8 hari ya. Justru kalau orang Kristen sunat malah ke neraka. Kalau orang Kristen pentahiran atau akekah justru ke neraka. Orang Kristen tidak boleh akekah, tidak boleh, pentahiran nggak boleh.
justru ke neraka. Itu Taurat semua itu. Orang Kristen yang masih halal haram justru ke neraka. Ya. Babi itu halal apa haram? Babi itu harum. Daging paling enak sedunia. Daging paling banyak dikonsumsi sedunia itu babi. Ya. Ya. Makan daging babi halal. Tetapi dari mulut mengeluarkan kata-kata umpatan babi kamu itu haram. Justru di luar sana kebalik. Makan babinya diharamin, tapi keluar dari mulut dasar kamu babi, dasar kamu babi, malah keluar terus dari mulut. Kristen kebalikannya, ya. Dagingnya dimakan boleh, tapi dari mulut jangan keluar hujat, caci maki, bahasa kebun binatang. Yang parah ya para PDT, para pendusta, makan babinya enggak, dari mulut tetap keluar boba babi. Ya, halal haram orang Kristen yang halal haram malah ke neraka. Orang Kristen yang masih memungut persepuluhan dosa kuadrat ke neraka kuadrat. Jadi keraknya neraka, tak kasih tahu. Ya. Karena itu memang sudah cancelled ya, sudah dibatalkan. Ya, persepuluhan buah sulung itu sudah batal. Kalau Anda masih mengambil itu ya ke neraka. Kemudian selanjutnya adalah potong kurban. Ya, hanya satu kali dan itu sudah dilakukan oleh Yesus dan untuk sekali untuk selamanya sehingga tidak ada perlu lagi ya. Jadi kalau sekarang masih melakukan itu justru dosa, justru ke neraka. Kalau Anda masih melakukan kurban ya. Yang masih melakukan potong kurban justru ke neraka. Dan ada banyak lagi, berapa Pak? 613 perintah dan larangan, commandment dan ordinance. Di luar sana bangga banget, gitu. Bangga banget potong kurban, bangga banget sunat, bangga banget apalagi pentahiran ya. Banyak gereja yang melakukan sunat, banyak gereja masih potong kurban merayakan Paskah loh. Banyak gereja, ya. Masih ada gereja-gereja, terutama gereja-gereja yang kuno, gereja-gereja yang kuno yang berafiliasi ke pengajaran kuno, pengajaran purbakala ya. Masih potong kurban, masih ya semualah pentahiran masih dilakukan itu Taurat itu. Ya, justru malah ke neraka. Ya. Jadi kalau ada yang pamer, orang ngomongin sunat, ya sudahlah kita ketawa-ketawa saja. Justru orang Kristen jangan terpancing. That it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.